Pembalap Pramac Racing Jorge Martin memberikan selamat kepada Marc Marquez yang berhasil meraih kemenangan perdana bersama Ducati. The Baby Alien melakukan pencapaian itu setelah berhasil finish terdepan di sirkuit Motorland, Aragon, Minggu malam. Berbicara soal balapan, Martin mengakui Marc Marquez tampil luar biasa di MotoGP Aragon 2024. The Martinator mengatakan dirinya sudah berusaha melaju dengan maksimal untuk mengejar Marquez. Saat memasuki pertengahan lap, Martin semakin kesulitan menjaga jaraknya dengan Marquez. Padahal posisi mereka tidak diganggu siapapun. Pedro Acosta gas-gas tag 3 di tempat ketiga pun masih tidak terlalu mengancam. Namun Martin tidak bisa mengikuti kecepatan Marquez yang entah bagaimana mampu konsisten dan terus membukukan fastest lap di trek yang sulit sepanjang 5 km itu. Gap waktu Martin di posisi kedua dengan Marquez di posisi pertama semakin lama semakin jauh. Dari 1,19 detik, 2,1 detik, 3,06 detik hingga sempat menyentuh jarak 4 detik. Selamat kepada Marc Marquez. Tidak mudah untuk kembali setelah sekian lama. Dia pasti pantas mendapatkannya, dia juara yang hebat, ujar Jorge Martin lagi. Saya memberikan yang maksimal. Tapi dia berada di 100%, jadi sulit untuk mengalahkannya. Saya merasa tidak enak sepanjang akhir pekan. Kami membuat beberapa perubahan pada motor. Tapi saya mendapatkan hasil terbaik. Saya senang bahwa saya dapat menjaga konsentrasi saya sampai akhir, tukas Jorge Martin. Sementara itu, Jorge Martin berhasil mengamankan posisi kedua. Keberhasilan ini membuatnya bertahan di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Juara dunia tidak begitu penting saat ini. Tentu senang berada di sana. Tapi yang lebih penting adalah kita selalu kuat, ujar Jorge Martin dilansir dari laman Speedweek. Para pembalap di kelas utama akan kembali bersaing di MotoGP San Marino 2024. Balapan seri ke-13 itu akan berlangsung di sirkuit Misano pada 8 September mendatang. Bos Gresini Racing full senyum setelah kemenangan epik Marc Marquez setelah tak tersentuh di balapan sprint dan balapan Grand Prix MotoGP di Aragon 2024 kemarin bukan hanya bagian dari kisah MotoGP. Namun juga kisah olahraga pada umumnya. This is not only MotoGP story, but story of the sport. Ini adalah kisah di mana setelah 1043 hari, di mana menjalani banyak operasi sampai terakhir memutar sendi lengannya 30 derajat. Kemudian berganti tim dan pabrikan. Dan akhirnya Living God yang masih aktif sebagai pembalap reguler Marc Marquez kembali ke podium tertinggi dari balapan sepeda motor level tertinggi dunia.
Di Aragon, Marc Marquez dengan flawless menang di balapan sprint untuk pertama kalinya dan menang balapan Grand Prix untuk pertama kalinya sejak GP Emilia Romagna 2021. Meraih kemenangan ke-86 dalam karier GP-nya dan yang ke-60 di kelas utama. Yang hanya kurang 8 kemenangan dari Giacomo Agostini yang berada di posisi kedua di belakang Valentino Rossi dengan 89 kemenangan dalam daftar pembalap kelas utama tersukses sepanjang masa. Marc Marquez menjadi pemenang balapan GP dari Ducati ke-15 di kelas utama sejauh ini. Ini adalah kemenangan ganda pertama Marc Marquez Sprint dan Grand Prix sejak format Tissot Sprint diperkenalkan pada tahun 2023. Ia adalah pebalap ke-6 yang berhasil meraih kemenangan ganda bersama Bagnaia Martin, Maverick Vinales, Alex Espargaro, dan Enea Bastianini. Dan merupakan pembalap tertua kedua yang berhasil meraih kemenangan ganda setelah tentunya Pak RT Andorra Alex Espargaro. Motorland Aragon menjadi sirkuit ketiga di mana Marc Marquez meraih kemenangan sejak ia naik ke MotoGP pada tahun 2013 setelah Sachsenring 8 kali dan Austin 7 kali. Yang spesialnya adalah semuanya merupakan lintasan berlawanan arah jarum jam. Marc Marquez adalah pembalap kedua yang berhasil meraih 2 gelar Grand Slam menang di sprint dan Grand Prix. Memimpin di setiap lap di kedua ajang tersebut. Dan mencatatkan lap tercepat di kedua ajang tersebut pada tahun 2024. Bersama dengan calon rekan setimnya Pecco Bagnaia yang berhasil melakukannya di Assen. Marc juga tentunya merupakan pembalap satelit atau independen pertama yang meraih double Grand Slam ini semenjak konsep 2 balapan hadir di MotoGP. Dengan kemenangan Marc Marquez di depan Martin dan Acosta, ini adalah penguncian podium kedua yang diraih tim independen sejak MotoGP Prancis tahun lalu Marco Bezzecchi, Jorge Martin, dan Johan Zarco. By the way, 5 pembalap teratas di Tissot Sprint di Motorland Aragon 2024 juga merupakan pembalap tim independen. Kepala kru Marc Marquez telah memberikan rincian di balik layar setelah tahun-tahun yang telah berlalu di Aragon. Marquez dari Gresini Ducati berhasil meraih hasil sempurna posisi terdepan di babak kualifikasi, kemenangan di balapan sprint, dan kemenangan di balapan utama MotoGP Aragon hari Minggu. Ini merupakan kemenangan pertamanya dalam hampir 3 tahun terakhir dan kemenangan pertamanya dengan mengendarai Ducati. Kami melakukan lebih banyak perubahan akhir pekan ini daripada yang lain, kata kepala kru Frankie Charchadi kepada TNT Sports. Hujan turun, Anda menjalani sesi kering, tingkat cengkeraman berubah. FP1 dan langsung ke kualifikasi, setiap kali setup sedikit berbeda. Grand Prix adalah yang tersulit karena tidak ada sesi kering sebelumnya. Ada 3 atau 4 bagian tikungan di lintasan yang kurang cengkeramannya. Tikungan 9 dan 10 terlihat basah di sana. Dia melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari yang lain. Apa yang dilakukan Marquez berbeda dengan para pesaingnya? Cara masuknya, kecepatan masuknya, dan bagaimana ia mengatur gas, kata Charchadi. Kepala kru menjelaskan bagaimana Marquez menang di Aragon saat keluar dari tikungan 15. Marquez terlihat mengungguli Pecco Bagnaia dan kawan-kawan. Ini adalah pertama kalinya tahun ini GP23 mengungguli GP24 di tikungan pertama. Itu adalah salah satu area di mana ia memiliki keunggulan, kata Charchadi.
Ia memiliki kecepatan yang lebih tinggi saat keluar dari tikungan. Kecepatannya sulit untuk dipahami. Sudut kemiringan Marquez yang sensasional telah dipuji di Aragon oleh Bagnaia sebelum kemenangannya di Grand Prix. Itu adalah sesuatu yang sudah saya lihat sepanjang tahun, kata Charchadi. Terutama kakinya. Perbedaannya di sini adalah kurangnya cengkeraman. Kami menemukan sesuatu yang membuat Mark percaya diri bahwa ia bisa melanjutkan gayanya. Ia mampu mempertahankan sudut kemiringan sementara beberapa pembalap lain mengalami kesulitan. Charchadi menegaskan bahwa ia belum pernah melihat data seistimewa yang dimiliki Marquez. Bahkan sejak awal, Anda selalu belajar, katanya. Saya belajar dari Digia dan juga Mark. Setelah ini, saya tidak tahu apakah ini akan terjadi lagi. Ketika Anda bekerja dengan orang seperti dia, Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan. MotoGP kembali ke Misano akhir pekan depan dengan Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya. Ia membuntuti pemimpin klasemen Jorge Martin dengan 70 poin dengan 8 putaran tersisa. Kami hanya melanjutkannya, kata Charchadi. Kami menemukan sesuatu dalam beberapa balapan terakhir. Di sini ada perbedaan besar, permukaan lintasan berbeda. Bukan kebetulan Pedro Acosta naik podium di tahun pertamanya. Perbedaan terbesar dalam 2 balapan terakhir adalah kami menjalani FP2 dengan nyaman, lalu kami bisa memperbaiki setup balapan. Apa yang orang tidak mengerti adalah bahwa di FP1 Anda menggunakan ban yang tidak Anda gunakan lagi selama sisa akhir pekan. Anda punya waktu 20 atau 30 menit di FP2 untuk menyiapkan motor Anda, lalu mengikuti kualifikasi. Sudah seharusnya ia datang. Charchadi menjelaskan mengapa Marquez belum pernah menang di atas Ducati sebelum Aragon. Banyak hal yang tidak berjalan dengan semestinya, katanya. Saya menunggu sesuatu terjadi di lap terakhir. Harapannya adalah melakukan apa yang dia lakukan. Dia memuncaki setiap sesi. Ini sudah datang sejak lama. Banyak yang ditentukan oleh posisi grid kami. Di Red Bull Ring kami sudah cukup bertarung tetapi tidak berjalan dengan baik. Austin sayangnya berada di awal tahun. Kami memiliki sistem rem yang berbeda karena dia adalah binatang di rem. Apa yang kami miliki tidak dapat mengatasinya jika tidak hasilnya bisa berbeda. Di Sachsenring, untuk start dari baris kelima hampir mustahil. Ia memiliki sesuatu yang lebih di sini. Cengkeraman yang lebih baik ada di tangannya. Kembalinya Marquez yang sensasional ke jalur kemenangan di Aragon setidaknya akan menarik perhatian Martin dan Bagnaia dalam perebutan gelar. Sementara 70 poin adalah margin yang besar untuk dipangkas, kemenangan pertama Marquez di atas Ducati dapat membuka jalan untuk meraih kemenangan lainnya. Menatap tahun depan ketika ia mengendarai motor yang sama dengan Bagnaia, akhir pekan ini di Aragon dapat dikenang sebagai babak di mana segalanya berubah dalam kebangkitan kembali Marquez. MotoGP Aragon 2024 tuntas. Marc Marquez yang memimpin dari awal tampil sempurna dan jadi juara. Disusul Jorge Martin dan Pedro Acosta. MotoGP Aragon 2024 merupakan seri ke-12 di kalender MotoGP 2024. Balapannya digelar di sirkuit Motorland Aragon, Teruel, Spanyol pada Minggu malam waktu Indonesia Barat sebanyak 23 putaran. Marc Marquez memulai dari posisi pole disusul oleh Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia. Balapan dimulai, Marc Marquez melesat terdepan. Alex Marquez turut ngacir ke depan dari posisi kelima. Sementara Francesco Bagnaia keteteran sejak awal melorot ke posisi ketujuh.
Marc Marquez memimpin ditempel Pedro Acosta serta disusul oleh Jorge Martin. Miguel Oliveira terjatuh di sektor 4 sebelum masuki lap kedua. Terjadi kontak antara Pedro Acosta dengan Jorge Martin, nama kedua mencoba menyalip dari sisi dalam. Acosta mampu pertahankan posisinya tapi tak lama disalip Martin. Marc Marquez nyaman memimpin 2 detik terdepan sampai putaran ketiga. Di tikungan kelima, lap ke-6, gantian Fabio Quartararo alami crash. Masuki pertengahan balapan di putaran ke-10, Marc Marquez terus terdepan. Dirinya bisa unggul 2,6 detik dari Jorge Martin di belakangnya, sementara Alex Marquez berada di posisi ketiga yang ditempel Pedro Acosta dengan selisih 1,1 detik. Marc Marquez bahkan sempat memimpin 3,3 detik dari kejaran Jorge Martin. Sementara Bagnaia sukses mengejar Pedro Acosta di lap ke-12 untuk maju ke posisi keempat. Jorge Martin yang di posisi kedua juga meninggalkan Alex Marquez di belakangnya dengan selisih 4,3 detik. Masuki lap ke-16, Bagnaia menempel Alex Marquez dengan selisih hanya 0,2 detik. Lap ke-19 pada tikungan ke-12 jadi bencana. Bagnaia coba menyalip Alex dari sisi luar, tapi posisi moncong motor Alex terlalu dekat ke Bagnaia dan akhirnya keduanya bertabrakan lalu terseret keluar lintasan. Pedro Acosta naik ke posisi ketiga. Sementara itu, Marc Marquez masih memimpin terdepan diikuti Jorge Martin. Balapan berakhir, Marc Marquez jadi juaranya disusul oleh Jorge Martin dan Pedro Acosta. Memang hanya kemenangan sprint, namun setelah absen selama 1042 hari, Marc Marquez akhirnya kembali naik podium tertinggi MotoGP di Aragon pada hari Sabtu. Ini adalah kali ke-60 ia melakukannya sebagai pembalap MotoGP, meski catatan rekor tidak mencatatnya sebagai kemenangan resmi. Ini juga merupakan kemenangan pertamanya dalam format baru sprint yang diperkenalkan pada awal musim lalu dan yang pertama di atas Ducati. Saya sangat senang, kata juara dunia 8 kali ini. Sulit untuk tersenyum dan menikmatinya karena kami tahu bahwa hari yang paling penting adalah balapan utama hari ini. Tapi seperti yang dikatakan tim saya kepada saya, ini hanya balapan sprint, tapi ini adalah langkah lain dalam perkembangan kami, dalam evolusi kami. Saya senang, terutama untuk semua tim saya. Marquez menikmati akhir pekan yang sempurna sejauh ini, memuncaki setiap sesi dan meraih pole dengan selisih waktu 0,8 detik yang sulit dipercaya. Setelah beberapa kali mengalami kegelisahan di lap pembuka dengan kondisi lintasan yang kotor dan cengkeraman yang rendah, Marquez kemudian memimpin sprint dari awal hingga akhir. Di lap pertama saya melakukan kesalahan pertama di tikungan 1. Kunci besar di bagian depan dan kemudian saya tidak melepaskan perangkat belakang dengan baik dan saya menanjak dengan perangkat belakang, ungkapnya. Saya sempat tenang, tapi melakukan kesalahan lagi di tikungan 12. Kemudian saya berkata, oke, kita perlu memahami trek balap dan pada lap kedua, saya mulai membalap dengan lebih baik.
Sepertinya dengan kondisi trek yang seperti itu kotor, sulit untuk mengatur temperatur ban pada awalnya.